Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para hujaj, para orang-orang tua, dan para jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Ar-Rayyan. Mudah-mudahan di tempat ini kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, tentunya dari awal Ramadan sampai saat ini guru-guru kita, kiai-kiai kita sudah menjelaskan banyak sekali ilmu. Dan sedikit saja akan saya bahas bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Saudara, perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu yang sering kita baca, yang dicetak di dalam mazhabnya itu namanya mazhab, disebutnya yang ada 2 jilidnya namanya mazhab. Tapi di dalam kitab Kasyifatus Saja Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa setiap tulisan Al-Quran yang dituliskan dengan niat untuk dibacakan maka itu adalah mazhab. Jadi yang ada di dalam 2 jilid itu namanya mazhab. Kemudian kalau yang dibaca seperti imam kita Kakanda Ustaz Iqbal Jamal tadi bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu namanya qiraat. Namanya qiraat. Kalau sering diulang-ulang bacaannya, namanya Quran. Sekarang saya tanya, kita baca sehari semalam baca Al-Quran di dalam sholat berapa kali kira-kira? Sholatnya 17, berarti 17 kali 7 ayat. Satu Fatihah, 1 ayat, 17 kali 7 berarti 119 ayat kita baca selama sehari. Kemudian kita punya umur, yakni 60 tahun. 60 tahun, 1 tahunnya itu 360 hari. Kalau kita kalikan 360 kali, semisal rata-rata umurnya 60 tahun, kali 60 jumlahnya kira-kira sekitar 21.600. 21.600 hari yang sudah dikalikan dengan ayat tersebut, kita kalikan dengan ayatnya 260.000 dikali 21.600 dikali 119 ayat yang kita baca sehari semalam, jumlahnya sebanyak kira-kira sekitar 2.570.400 kita baca ayat. Pertanyaan saya adalah, apakah ada di antara kita yang baca Al-Quran berulang-ulang sampai 2.570.400 yang bosan? Ada nggak kira-kira? Enggak ya? Saya yakin tidak ada yang bosan. Saya yakin tidak ada yang stres. Saya yakin tidak ada yang gila. Coba saya tanya, kita baca novel, buku cetakan daripada orang Indonesia, kita baca sebanyak 2.570.400. Pulang-pulang insya Allah beli Pramik, sepak, stres sama gila gitu. Udah nggak apa-apa ya, giliran kita tawa-tawa gitu, biar nggak stres gitu ya. Itu mukjizatul Al-Quran. Dan diantara mukjizat Al-Quran yang Allah berikan, bahwa Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Al-Quran Allah turunkan untuk sebagai obat. Sebagai obat buat kita. Obat apa itu? Baik obat zahir, obat batin Allah berikan. Mana obat zahir? Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu, tentu kita pernah dengar, beliau itu mendapatkan julukan Sayyidul Muhaddisin daripada Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu, pimpinan daripada ahlul hadis.
Beliau Imam Bukhari ketika usianya 2 tahun ditinggalkan oleh ayahnya. Di usianya 4 tahun beliau itu divonis buta secara medis. Beliau tak melihat, akan tetapi orang tuanya menginginkan anaknya sebagai orang yang alim. Jadi cita-cita di dalam hidup ini kita yakinkan di dalam diri agar mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang-orang yang alim, mengamalkan ilmu. Sebab itu nikmat di dunia. Maka ketika usianya 4 tahun, Imam Bukhari kecil ini orang tuanya, ibunya berangkatkan ke pondok pesantren. Pas didapat di pondok pesantren, maklum namanya santri baru, anak kecil, usianya 4 tahun, dia duduknya paling pojok. Gurunya di depan lagi imla. Imla itu sedang membacakan, mendikte. Lagi membaca surat Qaf, mencontohkan surat Qaf dari Qaf sampai akhir surat. Tiba-tiba guru pengen ngetes. Kata guru, "Man al-hafidh?" "Ya bunai, man al-hafidh?" Siapa di antara kalian sudah hafal? Ngetes doang. Tiba-tiba yang paling pojok, yang paling kecil, masih kecil, anak kecil, usianya baru 4 tahun, dia angkat tangannya. Kata dia, "Hafiztu ana fa bi qalbi." Aku sudah hafal, bahkan aku menghafalnya di dalam hati. Kata ini gurunya, "Ta'al ya bunai, silakan kau kemari wahai anakku." Disamparkan, "Iqra." Kau baca silahkan. Dibaca dari A sampai Z, dari mulai Qaf sampai akhir ayat, sama bacaannya persis makharijul hurufnya, bacaannya, lagunya, semuanya sama seperti apa yang dibacakan oleh gurunya. Kata gurunya, "Masya Allah, luar biasa ini anak, masih kecil sampai bisa menghafal sama seperti saya." Dia berpikir bahwa seseorang menghafalkan Al-Quran itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan. Akan tetapi seseorang menghafalkan hadis, maka Allah tidak ada jaminan untuk memberikan kemudahan. Akhirnya kata ini guru, "Tadrusul hadis. Al-an tadrusul hadis." Mulai sekarang kau belajar hadis, kau silahkan pulang dulu ke rumah. Imam Bukhari kecil pulang ke rumah sampai dia meraba-raba dan tak melihat. Dia panggil ibunya. "Ummi, uridul hadis." Ibu, aku ingin belajar hadis." Ibunya melihat anaknya dalam keadaan buta, teriak-teriak pengen ngaji hadis. Kata ibunya apa? "Iktafi bil Quran, summa bil hadis." Kata ibunya, "Wahai bunai, wahai anakku, cukup dulu kamu belajar Al-Quran dulu, kamu belajar Iqra dulu. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Kadang-kadang Iqra 3 kita ngaji kalau kagak ada gurunya, kagak naik-naik. Udah Iqra 4 turun lagi Iqra 3 gitu ya. Kagak naik-naik. Iqra dulu baru belajar hadis. Kata Imam Bukhari apa? "La ummi, uridul hadis." Tidak, aku ingin belajar hadis. Masuklah ke kamar daripada Imam Bukhari. Kemudian ibunya juga masuk ke kamarnya. Ibunya masuk ke kamar ibunya sendiri, dan Imam Bukhari masuk ke kamar Bukharinya. Bukhari kecil. Seorang ibu yang baik, saudara, ketika melihat kesulitan anaknya dan melihat semangat anaknya, dia malah doakan anaknya itu. Dia gelar sejadah, dia sholat, Allahu Akbar. Kemudian di akhir tahiyat akhir dia salam, kemudian dia berdoa. Di dalam doanya itu dia selipkan doa, "Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'idh basirat tabni." Sedangkan di kamar yang satu, Imam Bukhari juga lagi baca Al-Quran, mengulang, murajaah, mutola'ah daripada bacaan yang gurunya bacakan di pondok itu. Dia baca surat Qaf dari awal sampai akhir. Tepat saudara, ketika di ayat 21 Imam Bukhari kecil baca yang berbunyi, "Laqad kunta min ghablati min hadza, fakashafna anka ghita'aka, fabasarukal yaumal hadid." Tepat pada kata "fabasarukal yaumal hadid", ibunya sama baca "yal basir, yallazi ala kulli syai'in qadir." Maka saudara, yang artinya "yal basir", wahai zat yang maha melihat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb yang maha kuasa akan segala sesuatu, kau kembalikan penglihatan putraku wahai ya Rabb. Imam Bukhari juga berkata ayat "fabasarukal yaumal hadid", fabasaruka, maka penglihatanmu al yauma, pada hari ini, al hadid, itu amat tajam. Maka saudara, mukjizat Al-Quran Allah berikan ketika itu. Imam Bukhari langsung matanya bisa melihat.
buram, jelas dan semakin jelas semuanya terlihat oleh dia. Dia lari dengan bahagianya, dia buka pintu kamarnya, kemudian dia teriak, "Ummi, ummi, ummi, laqad ra'ait." Ibu, ibu, aku sudah bisa melihat. Ibunya ngelihat buka pintu, anaknya teriak-teriak lagi, manggil-manggil, bilangnya aneh-aneh. Saya sudah bisa melihat. Kata ibunya apa? Kata ibunya, "Ya bunai, rubbama ra'ait biqalbik." Wahai anakku, mungkin kau melihat cuma dalam hati. La ummi, fabi aini, aku melihat dengan kedua mataku sendiri. Maka ketika itu saudara, Bukhari kecil menghafalkan hadis sampai beliau hafal jutaan hadis. Itu tidak keluar daripada mukjizat daripada Al-Quran. Oleh karenanya, apalagi di bulan suci Ramadan, kalau di dalam ilmu namanya ilmu mantik, qadiyah syartiyah disebutnya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mencintai dan memberikan pahala kepada orang-orang yang membaca Al-Quran di selain bulan Ramadan, lalu bagaimana jika orang-orang hambanya yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Maka alangkah besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya ketika membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan itu yang ingin saya sampaikan, bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Tidak hanya kita dengarkan saja Al-Quran, tidak hanya kita baca di dalam sholat Al-Quran, tetapi kita juga baca di setiap kehidupan kita. Tiada hari, tiada malam, semua kita isi di bulan Ramadan ini hidupkan dengan membaca Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.